time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Sistem informasi laboratorium adalah suatu sistem di fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk mengelola informasi yang mendukung pelaksanaan tindakan yang tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan operasional laboratorium. Keunggulan sistem laboratorium kesehatan dalam unit pelayanan kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Hasil pemeriksaan lebih cepat dan akurat. Keamanan pasien terjamin, meningkatkan performa laboratorium, tingkat efisiensi, dan jaminan kepuasan pasien dibutuhkan kinerja performansi dari para pelaku kesehatan. Dengan penggunaan sistem informasi ini, memungkinkan para tenaga kesehatan melakukan lebih banyak tes dalam waktu yang singkat, dan hasilnya juga lebih akurat dan dapat dipercaya seperti sistem laboratorium. Laboratorium sekarang diselenggarakan dengan sebuah sistem program dan komputer yang mempertukarkan data-data pasien, permintaan tes, dan hasil tes yang dijalankan oleh sistem informasi umum yang dibangun dengan Visual Basic, web-based, dan bahasa programan lainnya yang merujuk kepada penelitian. Sistem yang dikembangkan ini memungkinkan laboratorium untuk memerintahkan permintaan uji yang benar bagi setiap pasien, perorangan maupun riwayat spesimen, dan membantu menjamin kualitas hasil yang lebih baik. Sistem informasi pelayanan kesehatan juga memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan. Dengan sistem informasi yang baik, dokter dan tenaga medis dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan lebih cepat, yang mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi dan meningkatkan waktu yang dapat digunakan untuk merawat pasien. Selain itu, sistem informasi pelayanan kesehatan juga dapat membantu dalam manajemen stok obat dan peralatan medis, sehingga memastikan pasokan selalu tersedia ketika dibutuhkan. Selain itu, sistem informasi pelayanan kesehatan juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan jangka panjang. Dengan analisis data yang tepat, sistem informasi dapat membantu dalam memprediksi tren kesehatan masyarakat, termasuk penyakit yang umum terjadi dan perawatan yang paling efektif. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan rencana jangka panjang untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan pasien mendapatkan perawatan yang baik. Namun, sistem informasi pelayanan kesehatan juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah keamanan data pasien. Informasi medis sangat sensitif dan dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak baik jika jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem keamanan yang kuat dan memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke data pasien. Dalam kesimpulannya, sistem informasi pelayanan kesehatan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, meningkatkan pengambilan keputusan dan perencanaan jangka panjang, dan memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang terbaik. Namun, penting untuk memastikan keamanan data pasien dan menangani tantangan yang terkait dengan pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan. Sebuah sistem informasi laboratorium kesehatan yang terintegrasi. Dengan dikembangkannya sistem informasi ini diharapkan menjawab tujuan utama sistem informasi laboratorium, yaitu menyajikan data yang lengkap, mudah diakses, cepat, akurat, dan bebas dari kesalahan. Beberapa keuntungan dengan adanya sistem informasi laboratorium antara lain: pertama, berkurangnya kesalahan hasil laporan dikarenakan adanya penyajian data yang lebih baik. 2. Meningkatkan produktivitas dengan berkurangnya kegiatan pengarsipan pencarian data, pembuatan laporan yang masih dilakukan secara manual. 3. Berkurangnya biaya operasional harian seperti pengurangan biaya alat tulis kantor. 4. Data dapat diakses secara real time dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja
karena hasil laporan dimasukkan secara real time ke sebuah web server yang terintegrasi. 5. Manajemen dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat karena ketersediaan data statistik yang akurat. 6. Proses evaluasi pelayanan dapat dilakukan dengan mudah. Tentunya ini dapat memenuhi semua dimensi kepuasan pelanggan. Dimensi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium sendiri terdiri dari: yang pertama, perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan terhadap data hasil pemeriksaan. 2. Keakuratan, kejelasan, dan tidak meragukan serta objektivitas laporan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Keempat, kemudahan pengguna dalam mengakses informasi. Keberadaan sistem informasi telah banyak membantu manajemen organisasi dalam upaya mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuat keputusan dan pengawasan dalam organisasi sebagai relational database management system. Terkait hasil uji fungsional menggunakan black box testing yang memperlihatkan keseluruhan kebutuhan akan semua pengguna yang telah diidentifikasi pada sistem informasi yang diimplementasi berbasis website dengan rujukan dari hasil penelitian. Memasukkan data-data pengguna yang besar dan analitik kode generasi ke dalam penelitian dan implementasi uji kesehatan klinis tidak hanya membutuhkan sumber data baru, tetapi juga aplikasi pada sistem informasi yang diimplementasi berbasis website dengan rujukan dari hasil penelitian. Memasukkan data-data pengguna yang besar dan analitik kode generasi ke dalam penelitian dan implementasi uji kesehatan klinis tidak hanya membutuhkan sumber data baru, tetapi juga pemikiran, pelatihan, dan alat baru dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Pemanfaatan yang memadai dapat menjadi sumber pengetahuan praktis yang tidak ada habisnya untuk mendorong karyawan mempelajari sebuah sistem informasi kesehatan dalam menghasilkan mutu pelayanan terhadap semua aspek pelayanan kesehatan. Super admin dikelola oleh manajemen laboratorium di mana terdapat data-data krusial dan penting yang menyangkut keseluruhan sistem informasi laboratorium yang dirancang mulai dari jenis pemeriksaan, bidang tindakan, metode atau acuan, sampel, paket tindakan, referensi hasil, rincian harga. Data-data master juga bisa dikelola mulai dari laporan registrasi pelanggan, hasil pemeriksaan, jumlah kedatangan sampel, pemakaian reagen, laporan waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium, rekapitulasi, data pelanggan atau dokter dan tindakan. Sistem informasi laboratorium yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi kesehatan, di mana meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dari teknik pengumpulan data dan informasi menjadi relatif lebih mudah, transparan, dan membutuhkan waktu durasi kedatangan pelanggan menyesuaikan kondisi tindakan yang dilaksanakan. Hasil pengelolaan data pelanggan yang sebelumnya masih manual, yang mulai dari pendaftaran hingga proses pembayaran, semuanya telah terintegrasi sesuai dengan peran masing-masing pelaku di laboratorium kesehatan. Implikasinya adalah meningkatkan kinerja laboratorium dengan peningkatan mutu akan hasil pengujian yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelanggan dan para pihak di laboratorium dapat memenuhi aspek kesehatan. Luaran yang dihasilkan dari pengembangan sistem informasi laboratorium ini berupa informasi mengenai biaya pemeriksaan, laporan hasil laboratorium klinis dan non-klinis, rekapitulasi hasil dan riwayat pemeriksaan laboratorium, laporan statistik hasil pemeriksaan, laporan keuangan, laporan
pendapatan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, laporan setoran kas statistik, laporan pendapatan, laporan pemakaian reagen, laporan penggunaan layanan atau pelanggan, pengambilan hasil laboratorium oleh pelanggan, laporan turnaround time, rekapitulasi data pelanggan, rekapitulasi data dokter, dan rekapitulasi data analis. Sistem informasi laboratorium sendiri merupakan prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, mengolah, mengambil, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh laboratorium kesehatan. Kegiatan dimulai dari pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Metodologi pengembangan berbasis waterfall seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka merupakan suatu metode pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan linier, di mana setiap tahapannya harus selesai sebelum tahapan berikutnya. Metode ini dapat diterapkan dalam pengembangan sistem kesehatan, di mana tahapan-tahapan dalam metode pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis waterfall adalah sebagai berikut. Dimulai pada analisis kebutuhan, di mana tahapan-tahapan ini adalah tahapan awal dalam pengembangan sistem kesehatan dengan metode waterfall. Dilakukan untuk memahami kebutuhan sistem kesehatan yang akan dikembangkan. Selanjutnya, desain sistem ini yang akan dibangun. Desain meliputi desain arsitektur, database, kemudian tahapan implementasi. Pengembangan mulai mengimplementasikan desain sistem kesehatan. Kode program dibuat, database dibangun, dan antarmuka pengguna dibuat. Hasil dari pengujian setelah implementasi selesai, sistem kesehatan diuji untuk memastikan bahwa sistem sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, untuk dapat menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan sistem informasi, dilakukan pemeliharaan. Tahapan ini adalah tahapan terakhir dalam pengembangan sistem kesehatan. Setelah sistem kesehatan sudah berjalan, pemeliharaan dilakukan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik dan mengatasi masalah jika terjadi dalam penerapan metode waterfall pada sistem kesehatan. Setiap tahapan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Kebutuhan dan dengan kategori pengguna yang didapat sebanyak 7 pengguna dengan kebutuhan fungsional. Sistem yang dilakukan harus memutar pada hasil sistem. Data-data kebutuhan spesifikasi kebutuhan pengembangan perangkat lunak atau SKPL terdiri dari dokumen yang terbagi atas 4 bagian utama. Bagian pertama berisi penjelasan mengenai dokumen SKPL tersebut yang mencakup tujuan pembuatan SKPL, ruang lingkup masalah dalam pengembangan perangkat lunak, definisi, referensi, dan deskripsi umum tentang dokumen SKPL. Laboratorium kesehatan merupakan salah satu bagian pelayanan utama yang menunjang kegiatan pelayanan utama berisi penjelasan mengenai dokumen SKPL tersebut yang mencakup tujuan pembuatan SKPL, ruang lingkup masalah dalam pengembangan perangkat lunak, definisi, referensi, dan deskripsi umum tentang dokumen SKPL. Laboratorium kesehatan merupakan salah satu bagian pelayanan utama yang menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di suatu daerah. Peranan laboratorium daerah saat ini telah menjadi bagian yang penting karena saat dibutuhkan untuk mendiagnosa penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan, standar pelayanan laboratorium kesehatan sendiri didasari oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 605 Tahun 2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, harus menerapkan standar pelayanan dalam memberikan laporan hasil pemeriksaan, termasuk pendapat dan interpretasi terhadap hasil tersebut.
Ukuran